Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyanto Tuhteru, NIM 200 2030 16. Saya dari jurusan Manajemen Informatika. Video ini saya buat untuk mengerjakan tugas akhir semester mata kuliah anti korupsi semester 2. Pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai saat ini saya masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan untuk mengerjakan proyek UAS dengan tema peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Oke, langsung saja. Tapi sebelum saya menjelaskan penjelasannya, terlebih dahulu saya menjelaskan sedikit terkait dengan korupsi. Jadi, korupsi adalah suatu tindakan perdana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek utama, yaitu yang pertama, memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya, dan yang kedua yaitu menggunakan uang negara untuk kepentingannya. Adapun penyebabnya seseorang melakukan tindak korupsi. Yang pertama yaitu ketiadaan dan kelemahan pemimpin. Yang kedua, kelemahan pengajaran dan etika. Yang ketiga, kolonialisme. Yang keempat, kemiskinan. Yang kelima, tidak adanya hukuman yang keras bagi pelaku korupsi. Yang keenam yaitu rendahnya sumber daya manusia serta struktur ekonomi. Oke, soal yang pertama yaitu hal-hal nyata dan konkret apa saja yang bisa mahasiswa lakukan dalam rangka berperan aktif untuk memberantas korupsi di Indonesia. Jadi perlu yang telah kita ketahui bahwa mahasiswa dapat berperan untuk melakukan pencegahan dengan terjun langsung ke masyarakat untuk mensosialisasikan segala hal yang merupakan pencegahan terjadinya korupsi dan menghilangkan budaya perilaku koruptif di masyarakat. Kemudian yang lebih vital lagi, mahasiswa harus mengontrol segala kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Pemerintah itu butuh untuk diawasi dan dikritisi supaya terwujud kebijakan-kebijakan yang menghasilkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Termasuk hal yang terkait pemberantasan korupsi, mahasiswa bisa menuntut pemerintah untuk lebih efektif dan serius dalam segala upaya pemberantasan korupsi. Berikut peran mahasiswa dalam memberantas korupsi. Jadi peran mahasiswa dalam memberantas korupsi itu ada empat peran utama. Yang pertama yaitu moralitas, di mana sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan interpersonal yang lebih tinggi sehingga memiliki moral, rasa peduli, dan rasa tanggung jawab untuk turut memajukan negara Indonesia dengan memberantas korupsi. Yang kedua itu identifikasi korupsi. Mahasiswa fakultas tertentu, khususnya hukum dan ekonomi, memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa suatu tindakan korupsi lebih baik daripada masyarakat pada umumnya. Dengan kemampuan ini, mahasiswa diharapkan dapat memperbaiki kualitas
penegakan hukum di Indonesia. Peran yang ketiga yaitu pelaporan, di mana seorang mahasiswa yang telah mengidentifikasi adanya tindakan korupsi oleh suatu entitas cenderung berhasil melaporkan tindakan korupsi tersebut kepada pemerintah, karena mahasiswa dianggap memiliki suara yang lebih didengarkan oleh pemerintah dan mampu menekan pemerintah. Yang keempat yaitu generasi masa depan. Ketika mahasiswa yang memiliki moralitas tinggi dan memiliki kemampuan interpersonal tinggi naik dan menggantikan generasi sekarang yang dianggap penuh dengan koruptor, tindakan korupsi diharapkan dapat ditekan, bahkan dihapuskan, karena adanya kesadaran dalam diri mahasiswa untuk turut memajukan negara dengan tidak melakukan korupsi. Soal yang kedua, cara apa saja yang bisa menjadi kontribusi mahasiswa kepada bangsa dan negara sebagai generasi muda dalam upaya pencegahan korupsi? Perlu kita ketahui bahwa keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat. Yang pertama yaitu di lingkungan keluarga. Internalisasi terkait anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga. Misalnya, apakah dalam mengendarai kendaraan bermotor bersama ayahnya atau anggota keluarga lainnya, peraturan lalu lintas dipatuhi atau tidak. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua itu, apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindakan korupsi. Yang ketiga itu, apakah orang tua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya. Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seseorang terhadap aturan atau tata tertib yang berlaku. Substansi dari lingkungan atau tata tertib adalah dirugikannya orang lain karena haknya terampas dan merupakan cikal bakal dari tindakan korupsi. Poin yang kedua yaitu di lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah juga, ya. Yang pertama yaitu untuk mahasiswanya sendiri, dan yang kedua yaitu untuk komunitas mahasiswa. Maksudnya bahwa seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Poin yang ketiga yaitu di lingkungan masyarakat. Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk kelompok mahasiswa mengamati di lingkungan masyarakat sekitar. Misalnya,
apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya atau tidak. Contoh yaitu seperti pembuatan KTP, pembuatan SIM, pembuatan kartu keluarga, dan lain-lain. Atau adakah biaya yang dipergunakan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen-dokumen tersebut? Kalau misalnya ada, wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu atau tidak? Jika tidak, perlu untuk diatasi. Contoh berikutnya yaitu apakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai? Misalnya seperti bantuan program keluarga harapan atau PKH. Terus lagi seperti bantuan langsung tunai yang di masa pandemi seperti sekarang ini, atau disebut juga dengan BLT. Poin selanjutnya yaitu di tingkat lokal dan nasional. Dalam konteks nasional ini, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tidak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Kita beralih untuk soal selanjutnya, soal nomor 3, yaitu prinsip dan tindakan seperti apa yang harus dimiliki oleh generasi muda agar tidak terjerumus dalam korupsi di usia dini. Peran pemuda dalam pemberantas korupsi dapat dimulai dengan cara yang sederhana, seperti menanamkan dalam diri bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat tercela dan merugikan negara serta masyarakat, dan juga bisa mulai melalui sistem pendidikan yang mana pemuda harus berperan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia, seperti memahami serta melandaskan pendidikan anti korupsi. Seperti contoh yang terkait itu seperti memperkuat pendidikan agama, pelatihan dan pendidikan anti korupsi, pendidikan berbasis kampung dan keluarga, dan melalui media massa. Saya akan menjelaskan terkait dengan memperkuat pendidikan agama. Maksudnya bahwa pendidikan agama dilakukan untuk memberikan edukasi dan penyadaran bahwa setiap tindakan yang dilakukan akan baik buruk diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan akan dimintai tanggungjawab. Poin yang kedua yaitu tentang pelatihan dan pendidikan anti korupsi. Untuk poin ini saya rasa sangat perlu untuk kita terapkan kepada generasi muda, itu dengan cara memberikan ilmu kepada masyarakat tentang suatu permasalahan, yaitu seperti korupsi, sehingga masyarakat mampu dan mau untuk bergerak melawan tindakan korupsi tersebut. Next, poin yang ketiga atau poin selanjutnya yaitu
pendidikan berbasis kampung dan keluarga. Pendidikan ini untuk memberikan pemahaman anti korupsi di kalangan paling bawah, yaitu kampung dan keluarga, agar nilai-nilai anti korupsi ini masuk dalam setiap sendi kehidupan masyarakat secara umum. Poin selanjutnya itu melalui media massa. Ya, keberadaan media massa pada era saat ini bisa kita manfaatkan untuk memasukkan nilai-nilai anti korupsi yang harapannya agar masyarakat akan mengingat dampak dari korupsi dan segala permasalahan korupsi. Contoh media massa yang sering sekali digunakan oleh anak muda sekarang yaitu Facebook, WhatsApp, dan juga Instagram dan jenis media massa lainnya. Selanjutnya soal nomor 4. Solusi dan nilai-nilai seperti apa yang bisa ditawarkan agar generasi milenial memahami anti korupsi sejak dini? Ya, perlu kita ketahui bahwa ada 9 integritas nilai yang berusaha ditanamkan pada generasi muda agar mampu mengontrol dirinya untuk tidak melakukan korupsi. Yang pertama yaitu kejujuran. Maksud dari poin kejujuran ini adalah ajari anak muda untuk tidak mengambil kepunyaan orang lain. Biasakan meminta izin sebelum meminjam. Tidak menyontek. Tumbuhkan kebanggaan serta ia berhasil dengan upaya sendiri. Dapat pula kita tekankan untuk berkata jujur dengan membiasakan anak atau generasi muda bercerita secara terbuka dan ajari mengakui kesalahannya serta selalu tepati janji pada anak atau rekannya. Poin yang kedua yaitu kesederhanaan, di mana ajarkan anak atau generasi muda merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Setiap anak ingin membeli sesuatu, ingatkan bahwa ia sudah punya di rumah. Biasakan membeli yang baru jika membutuhkan, bukan menginginkan. Tekankan bahwa yang penting bukan baru atau bagusnya, tapi fungsi dan manfaat yang dari barang apa yang kita inginkan. Poin selanjutnya, poin ketiga yaitu kegigihan. Kalau menghadapi masalah, jangan langsung dibantu. Beri kepercayaan dan dukungan bahwa ia mampu menghadapi masalahnya sendiri. Misalnya, belajar mengikat tali sepatu, itu hal yang sederhana. Atau juga naik sepeda dan lain-lain. Poin yang keempat yaitu keberanian. Perlu kita ketahui bahwa keberanian dan kepercayaan diri dapat dibangun untuk membiarkan anak atau generasi muda bereksplorasi dalam belajar dari kesalahannya. Tanamkan nilai-nilai sejak kecil dan ajak anak melakukan
apa yang diyakininya sebagai sesuatu yang benar. Misalnya contoh sederhana yaitu membela teman yang diejek atau berani menegur teman yang membuang sampah sembarangan. Poin yang kelima yaitu rasa tanggung jawab. Nah, poin ini juga sangat penting untuk generasi muda memberantas korupsi. Bahwa ajari generasi muda atau anak tentang konsekuensi. Misalnya, jika menumpahkan air harus dilap. Jika merusak mainan temannya, maka coba memperbaiki. Berani mengakui kesalahannya. Poin yang keenam yaitu kedisiplinan. Selain dari rasa tanggung jawab, disiplin juga perlu. Tumbuhkan disiplin dengan contoh, bukan paksaan, karena kita ingin datang dari dirinya sendiri. Biasanya kebiasaan itu tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, mengikuti peraturan di rumah atau di sekolah adalah beberapa bentuk disiplin yang bisa ditanamkan sejak kecil atau sejak dini. Kuncinya yaitu contoh dan konsistensi. Poin yang ketujuh yaitu keadilan. Ajarkan konsep adil sesuai usianya dan ajar anak berbagi. Tanamkan pula nilai bahwa setiap orang punya hak dan kewajiban yang sama dan harus diperlakukan dengan setara. Yang kedelapan yaitu tumbuhkan empati sejak kecil atau sejak dini. Ajari anak tentang emosi dan tunjukkan bagaimana caranya menunjukkan kepedulian dengan cara yang sederhana. Misalnya menghibur teman yang sedih, berbagi makanan kepada teman yang tidak membawa bekal, menolong kucing yang sakit. Poin yang kesembilan yaitu kerjasama. Berikan contoh pada saat di rumah atau di sekolah, bisa bekerja sama saat bermain atau menyelesaikan proyek, saat merapikan mainan dan sebagainya. Oke, soal yang terakhir, soal yang kelima, yaitu tentang manfaat seperti apa yang bisa diperoleh ketika anti korupsi dipahami sejak dini. Ketika kita memahami anti korupsi sejak dini, pendidikan anti korupsi ini sangat penting bagi perkembangan psikologis siswa atau generasi muda. Pola pendidikan yang sistematis akan mampu membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi, termasuk sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Dengan begitu akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahwa korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Manfaat yang kedua yaitu dengan pendidikan anti korupsi, tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan. Upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Manfaat yang ketiga itu, setelah mempelajari anti korupsi atau melalui jalur anti korupsi ini,
merupakan proses sikap mental yang terjadi pada diri seseorang. Dan melalui jalur ini, yaitu jalur pendidikan yang lebih efektif, ya. Melalui jalur ini lebih sistem dan mudah terukur, yaitu perubahan perilaku anti korupsi, perubahan dan sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor, ke sikap menolak secara tegas tindakan korupsi tidak pernah terjadi jika kita secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbaharui sistem nilai yang diwarisi untuk menolak korupsi sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa kita. Ya, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya mengenai 5 soal dari mata kuliah anti korupsi sebagai hasil UAS di semester 2 ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.